Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana membaca hasil docking dari SwissDoc. Ya, waktu yang lalu saya sudah menyampaikan lewat video kita melakukan docking dengan SwissDoc. Nah, setelah proses docking itu selesai, biasanya hasil dari hasil docking itu itu dikirim ke email kita ya. Di sini saya membuka email saya ya, hasil docking yang kemarin saya kirim ya, lewat email itu dengan memasukkan title dan email ke program SwissDoc itu, maka dikirimlah hasilnya ke email saya ya. Ini sekarang saya coba membuka salah satu hasil kiriman dari SwissDoc di email saya. Nah, ini adalah hasil job yang kemarin saya kirim ya. Saya mendocking enzim dengan kode 4QAE ya, dengan asam ascorbat. Ya, ini adalah 4QAE ini adalah hepsidin ya. Saya buka. Nah, ini adalah hasil docking ya, saudara sekalian. 4QAE dengan asam ascorbat. Ya, ini adalah hasilnya ya. Jadi kita bisa melihat ya, ini kalau kita menggunakan acuan delta G-nya ini cukup tinggi nilainya. Cukup rendah ya, negatif ya, 6,65. Ya, coba kita lihat dulu ke bawah apakah ada nilai yang lebih besar dari nilai itu. Ini ada 6,21, ada min 6,30 ya, dan seterusnya. Nah, kita bisa langsung mendownload ini ya. Kita copy dulu ini namanya supaya kita tidak kelupaan ya. Kemudian kita download ini, hasil ini ya, docking ini kita download. Oke, kita download, kemudian kita coba di foldernya ya. Nah, di sini kita bisa rename ya dengan tadi yang kita copy. Jadi supaya tidak kita kehilangan jejak kalau kita sering melakukan docking, maka penamaan ini menjadi sangat penting. Nah, setelah itu kita bisa buka, saudara sekalian, kita bisa buka hasil docking ini, dan ini adalah hasil docking yang dikirim oleh SwissDoc ke email kita. Nah, ini adalah, kita bisa buka ini apa isinya. Nah, ini adalah file ya dengan CRD, dengan kode CRD. Ini kita bisa buka dengan program yang lain ya. Kita kembali ke sini. Nah, ini ada kode PDB di sini ya, ada 2. Ini adalah cluster dari ligand yang di atas ini. Mungkin nanti yang kita perlukan itu ini. Ya, ini cluster ligand. Dan yang di bawah ini adalah target. Ini adalah enzim atau protein yang sudah kita dockingkan. Yuk kita buka ya ini. Saya kebetulan membukanya dengan Chimera. Ya. Jadi tampilan proteinnya dalam bentuk Chimera. Ya, ini adalah protein yang menjadi target kita. Ya. Kita bisa, kalau saya rubah misalnya ini ya, seperti ini ya. Kalau ini saya rubah dalam bentuk surface, bisa seperti ini ya. Ini surface. Kalau all atom seperti ini. Kalau coba kita kembalikan ke sini. Oke, ini sementara saya tutup dulu, ya, lanjutkan yang ini. Nah, di sini ada PDB lagi, ada file PDB lagi yang isinya adalah semua posisi ligand pada klaster yang sebelumnya tadi. Coba saya perhatikan lagi. Ya. Nah, ini adalah, misalnya ini adalah klaster 0.
Cluster 0 ada beberapa sampai ada 5 elemen ya, 00, 01, 02 dan seterusnya ya. Kemudian sampai yang terakhir itu ada cluster, kalau kita lihat ada cluster 55 ya ini. Jadi peluangnya sangat-sangat banyak sekali. Kemudian kita bisa memilih nilai yang paling kecil di antara delta G ini ya. Kita kembali ke angka-angka. Nah, ini kita bisa tampilkan file PDB-nya ya. Kita view file. Nah, ini adalah yang tadi di sebelumnya, coba kita lihat ya, yang nilainya paling kecil gitu ya, paling negatif adalah cluster 00 ya, min 6,65. Ini yang coba kita pilih nanti sebagai ligan untuk docking ya. Nah, ini tadi 00 ya, ini cluster 0 ranking 0 itu delta G-nya min 6,649908. Ini kalau dibulatkan min 6,65. Nah, ini kita copy saja. Kita copy. Nah, nanti ada tanda term itu berarti selesai ya. Kita sampai di sini kita copy. Ya. Nah, kita kemudian letakkan di Notepad ya, atau yang lain di Word juga bisa ya. Kita coba letakkan di sini. Kita pas. Nah, ini adalah ligan dengan cluster 0 dan ranking 0 dan ini kita bisa save ya. Ligan kita ketik, kita beri nama di sini ligan dari 4QAE versus asam ascorbat ya. Kemudian kalau saya kasih kode 00 ya. Kemudian saya kasih kode besarnya energi adalah 665 ya. Ini baru kita beri nama PDB ya. Nah, ini adalah ligan ya, di mana saya memberikan nama seperti ini. Ini pemberian nama terserah saja sesuai dengan masing-masing orang ya. Yang penting nanti pada saat menampilkan hasilnya ini bisa kita lihat. Kita save. Nah, ini berarti sudah tersimpan ligan kita di apa namanya, di filenya namanya di hasil ya. Nah, coba sekarang kita lihat di sini ya. Ini saya ingin melihat ligan tadi, saya open ya, saya lihat di hasil ya, hasil copying ini. Kemudian saya cari dulu ininya ligan ya, tadi namanya adalah, jadi perlunya penamaan tadi itu karena kalau kita melakukan ini banyak sekali seperti ini, maka itu akan memudahkan. Coba kita cari ligan. Ini ligan, nah ini ya, ini ligan 4QAE ya, kita klik kemudian kita open. Nah, saudara sekalian, ya, ini adalah ligan ya. Nah, sekarang coba kita lihat di sini tampilannya. Jadi kalau di sini saya lihat, nah ini ada dua ya. Ada target tadi, dan ini ada ligan. Ini saya klik, nah dia akan muncul seperti ini. Saya coba kasih warna supaya warnanya berbeda, dan ini ligan ya. Nah, ini merah. Nah, ini adalah posisi ligan ya dari target protein tadi yang kita ingin lakukan docking. Nah, selanjutnya kita akan melakukan proses analisis ya. Misalnya dengan apa saja ligan ini berikatan ya. Ini coba saya lihat, beberapa saya kerjakan ya. Ini sudah saya klik ligannya, kemudian saya ingin mencari zonanya. Zona itu berarti posisi residu-residu asam amino yang berada di sekitar ligan. Oke, ligannya saya kasih nama dulu ya. Ini saya kasih nama label. Sorry, salah. Ya, saya kasih nama label. Nah, ini ligan 1 ya, saya beri nama ligan 1. Nanti bisa saja saya rubah. Ini kalau saya misalnya melakukan perubahan berarti saya custom ya. Ini saya beri misalnya vitamin C ya.
vitamin C, maka ini akan kita rubah menjadi vitamin C. Ya, oke. Nah, ini adalah namanya vitamin C. Ya, oke. Nah, saya ingin tahu apa residu yang berikatan dengan vitamin C. Saya klik di sini, saya klik zone. Ya. Nah, di si merah ini ada pilihan antara kurang dari 5 angstrom dan lebih dari 5 angstrom. Ya. Biasanya untuk menampilkan ikatan hidrogen kita bisa menampilkan pilihan misalnya 3 ya. Misalnya saya klik ya, muncul. Nah, ini ada beberapa asam amino. Tentu kalau 3 akan lebih sedikit ya dibandingkan kalau saya menampilkan dalam jumlah yang banyak. Coba perhatikan. Zona tadi saya rubah ke 5 posisinya. Kalau standarnya di si merah itu 5. Berarti kita bisa pakai ini saja. Nah, berarti lebih banyak ya. Ini adalah residu-residu ya, supaya nampak apa saja residunya kita beri nama. Ya, residunya, label, kemudian residu kita beri nama ini ya. Oke. Nah, ini adalah residu-residu ini. Kita ingin menampilkan atomnya misalnya, maka kita bisa tampilkan atomnya. Ini apa namanya, gugus sampingnya ya, kita bisa tampilkan. Nah, saudara sekalian, ini adalah tampilan gugus-gugus R ya, jadi agak jadi lebih rumit ya. Nah, oleh karena itu biasanya seperti ini. Nah, tapi yang penting adalah kita melihat bahwa ada apa namanya, residu-residu yang nanti akan kita tunjukkan berikatan ini. Ini terlalu rumit ya, jadi saya coba kurangi saja supaya tidak 5 angstrom ya. Jadi ininya saya inikan dulu, saya off kan ya. Sorry. Oke, ini bisa kita ulangi lagi, tapi kalau misalnya kita ingin menampilkan yang cukup banyak ini bisa juga ya. Nah, sekarang coba kita memunculkan apa ikatan hidrogennya. Coba kita lihat. Ini tools ya, kemudian ke surface and binding analysis, kemudian find bond. Find bond. Jadi ikatan hidrogennya kita ingin tampilkan di sini ya. Oke, ini kita lihat di sini yang agak spesifik. Di labelnya kalau ada kita tampilkan juga ya. Nah, kemudian kita apply. Oke. Nah, saudara sekalian, ini adalah tampilan ya, tampilan di mana ikatan hidrogen yang ada di molekul yang tadi kita zone itu nampak ya. Sekarang coba saya hilangkan dulu zonanya, clear seleksinya ya. Saya agak spesifik ke apa namanya, ligan ya. Kemudian coba saya perbesar ininya, saya fokuskan dulu ya, supaya saya bisa. Nah, ini adalah kita fokus ke ligan ya. Nah, ini perhatikan, ini ada yang warna biru ini adalah ikatan hidrogen. Jadi analisisnya adalah bahwa ini adalah vitamin C. Vitamin C berikatan dengan residu asam amino dengan 3 ikatan hidrogen ya. Ini misalnya bukan 3, ini antara vitamin C sendiri berarti 2 ya. Nah, ini berarti 2, yang ini adalah ikatan antar atom C sendiri ya, ini ada ikatan hidrogen. Kemudian ya ini perhatikan, kita klik di sini berarti ada lisin nomor 50 dengan ligan ini ya. Kemudian yang ini kita coba klik di sini. Nah, ini adalah dengan asparagin nomor 47 dengan ligan ini. Jadi terbentuk 2 ikatan hidrogen. Nah, daerah-daerah sekitar yang muncul ini ya, misalnya di sini ada prolin, ada leusin, ada methionin dan sebagainya, kita anggap sebagai sebuah ikatan hidrofobik. Jadi kalau di sini ada 2 ikatan hidrogen ya, di sini dengan asparagin dan
di sini dengan lisin, maka residu asam amino yang muncul di sekitar ini atau di zona tadi yang kita zoom itu kita anggap sebagai sebuah ikatan hidrofobik, ya. Dan ketika kita sudah menuliskan hasilnya bahwa asam amino itu berikatan hidrogen dengan di sini ada asparagin, kemudian di sini dengan lisin, ya, kemudian berikatan hidrofob dengan macam-macam ini, ya, ini ada ASP, ada prolin dan sebagainya, ya. Nah, kemudian kita tentukan harga tadi, ya, harga delta G-nya, maka ini sudah bisa kita lakukan analisis. Kemudian kita bisa foto ini, kita bisa foto ini, saya clear dulu, ya. Jadi ligannya ini kalau mau diganti lagi dengan vitamin C boleh. Jadi kita klik, kita residu ligan, ya. Jadi labelnya itu kita ganti, kita custom, ini vitamin C, ya, ini berganti vitamin C, ya. Nah, ini kita bisa foto, ya, kita clear dulu, ya. Jadi ini vitamin C, supaya nanti ini kita bisa tampilkan, kita bisa foto, ya. Fotonya caranya adalah file, kemudian save image, ya. Save image ini berarti yang muncul nanti adalah image, ya. Saya beri nama 4GAE, 4GAE, kemudian berkaitan dengan asam askorbat, vitamin C, kemudian dengan posisinya tadi 000, ya. Kita untuk mengingatkan saja. Nah, kemudian ini ada ikatan hidrogennya, berarti saya beri nama kode H, gitu, ya. Ada ikatan hidrogen, berarti ini nanti adalah hasil yang kita ingin tampilkan. Kita save saja. Nah, saudara sekalian, berarti kita sudah mendapatkan hasil ini. Kita bisa tadi kita simpan di mana, ya, misalnya kalau nggak salah simpannya di sini, di hasil docking, ya, di gambar, ya, kebetulan yang di file gambar, ya, di apa tadi 4 ini tadi apa namanya 4GAE, ya. Kita cari di sini 4GAE. Nah, ini, ya, ini adalah hasil gambar. Coba kita tampilkan. Nah, ini adalah hasil gambar tadi yang kita dapatkan dari image dari program Simera. Nah, beginilah cara menampilkan, saudara sekalian, ketika kita sudah melakukan docking, ya, kita bisa mendapatkan hasil, dan ini yang kita bisa publish. Terkait dengan gambarnya mau diperbaiki dan sebagainya, itu silahkan saja, ya. Kita modifikasinya dengan menggunakan Simera, ya. Misalnya kalau ini saya tutup atau saya bentuk variasi yang lain, saudara sekalian, itu bisa juga, ya. Jadi tergantung dari apa gambar publikasi dari yang kita inginkan. Misalnya saya ingin menampilkan di sekitar ini itu ada surface-nya. Nah, ini misalnya kalau saya ingin, nah, kemudian kalau saya ingin menghilangkan nama-nama ini juga boleh, ya. Nah, ini akan memang dia terjebak di sebuah lorong, begitu, ya, di lubang ini. Kalau ini saya beri nama warna yang agak sekarang saya kasih nama warna biru, ya, atau tadi saya kasih nama warna merah, ya. Nah, jadi ligan itu terjebak di sini. Nah, di daerah permukaan, ya, termasuk daerah permukaan. Nah, ini kita bisa foto juga, ya. Hasil ini kita bisa foto bahwa dia berada di sini. Jadi kita image saja. Nah, ini kita kasih nama ini kita kasih nama karena ada surface-nya, ya, kita kasih tambahan nama seperti ini. Nah, ini yang kita bisa tampilkan di publikasi. Demikian yang sedikit saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, ya, bagaimana kita bisa membaca hasil dari docking dengan SwissDoc. Terima kasih.